Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 044-12-KIP-PS-2021 antara pemohon Indonesia Corruption Watch terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini Senin 20 April 2026. Dengan ini skor sidang saya cabut. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, ada dua item yang di mediasi berhasil ya. Jadi saya akan bacakan dulu putusan mediasinya. Rita, ya pemohon sudah dipanggil secara betul? Pihak pemohon tidak bisa hadir karena harus menghadiri sidang lainnya. Baik, kita lanjutkan saja. Putusan mediasi nomor 044-12-KIP-PSI-A-M-2021 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum atau legal standing para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi akuo, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi akuo. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menjadi termohon dalam sengketa informasi akuo, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas permohonan akuo telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu. Menimbang bahwa pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 17 September 2021 dengan nomor 288-SP-GBP-ICW-9 Adapun informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 11 Oktober 2021 dengan nomor surat 311-SP-BP-ICW-9 Menimbang bahwa pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 8 Desember 2021 dengan nomor surat 394-SK-BP-ICW-12 dan diregistrasi pada tanggal yang sama. Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi akuo, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 9 Februari 2026 dengan agenda pemeriksaan awal, tanggal 23 Februari 2026 dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Dalam persidangan lanjutan pada tanggal 23 Februari 2026 tersebut, pemohon dan termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi. Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil mediasi dalam perkara akuo yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026 berdasarkan kesepakatan mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2026 antara Indonesia Corruption Watch beralamat di Jalan Kalibata Timur 4 Romawi Garing D nomor 8 Jakarta Selatan. Dalam mediasi dihadiri oleh Zararah Azim Syah selaku penerima kuasa tertanggal 9 Februari 2026. Selanjutnya disebut pemohon terhadap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan, yang dalam mediasi dihadiri oleh Rahmat dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2026 dari Kunta Wibawa Dasanugraha selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut termohon. Mediasi ini dilakukan oleh mediator Doni Yusgiantoro telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pemohon menerangkan bahwa informasi yang diminta kepada termohon adalah 1.
dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin Sinovac. 2. Dokumen kontrak pengadaan vaksin Sinovac yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi dikecualikan. 3. Dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin AstraZeneca. 4. Dokumen kontrak pengadaan vaksin AstraZeneca yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan. 5. Dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin Pfizer. 6. Dokumen kontrak pengadaan vaksin Pfizer yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Pasal 2, bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 dan 4 yang sekurang-kurangnya memuat 7 item yang terdapat di pasal 6 ayat 3 Peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018, yakni 1. Penerbitan surat menunjukkan penyedia barang dan jasa. 2. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan. 3. Serah terima lapangan. 4. Penerbitan surat perintah mulai kerja dan surat perintah pengiriman. 5. Pelaksanaan pekerjaan. 6. Perhitungan hasil pekerjaan. 7. Serah terima hasil pekerjaan. Dan termohon menyatakan akan memberikan kepada pemohon di kantor PPID termohon paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan mediasi akuo. Pasal 3, bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 termohon menyatakan sebagai informasi dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kepada pemohon dan akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi non litigasi atas register sengketa akuo. Pasal 4, bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, 3, dan 5 termohon menyatakan informasi yang dimiliki hanya berupa keputusan Menteri Kesehatan sehingga pemohon tidak dapat menerimanya dan akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi non litigasi atas register sengketa akuo. Pasal 5, berdasarkan kesepakatan mediasi ini, pemohon dan termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi akuo terhadap permohonan informasi dalam pasal 2, sedangkan untuk permohonan informasi dalam pasal 3 dan pasal 4 akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi non litigasi. Kesepakatan ini dituangkan dalam putusan Komisi Informasi Pusat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang KIP Junto Pasal 47 ayat 2 Perki PPSIP Undang-Undang KIP pada pokoknya mengatur bahwa kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memutuskan, memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akuo. Demikian diputuskan pada hari Senin 20 April 2026 oleh Majelis Komisioner Hospita Vici Polin selaku Ketua Merangkap Anggota, Samrotu Naja Ismail dan Arya Sanjuda masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 20 April 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktaviani sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh termohon dan tanpa dihadiri pemohon. Ketua Majelis Hospita Vici Polin ditandatangani, anggota Majelis Arya Sanjuda ditandatangani, anggota Majelis Samrotu Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, dengan demikian putusan mediasi untuk 2 item ya ini sudah dibacakan ya, nanti sesuai kesepakatan di dalam 14 hari kerja ya sejak diterimanya putusan ini. Kita akan lanjut karena pemohon tidak hadir dan beberapa item di sini dinyatakan dikecualikan. Dari pihak termohon ada membawa hasil uji konsekuensi.
2 dan 4 tadi kan sudah disepakati ya, diberikan ya. Nah, yang nomor 1, 3, dan 5 dokumen rancangan kontrak pengadaan vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Ini kalau tadi saya baca di putusan mediasinya adanya dalam bentuk keputusan menteri ya. Berarti dokumen rancangan kontraknya nggak ada. Kalau dokumen rancangan kalau KMK itu sebenarnya Oke. Kita satu dulu kan? untuk dokumen KMK itu sendiri kan merupakan penetapan menteri terhadap jenis dan jumlah vaksin untuk perencanaan pengadaan vaksinnya. Kalau untuk rancangannya sendiri kami ada formatnya tersendiri gitu. Kemarin makanya yang diminta oleh ICW itu rencana ya. Dokumen rancangan dalam bentuk perencanaan. Kalau perencanaan maka bentuknya adalah KMK tersebut yang Kalau untuk perencanaan punya KMK. KMK yang dibuat oleh dokumen rancangan yang kalau dokumen rancangan kan rancangan kontrak gitu kan. iya, rancangan kontraknya. Betul. Jadi perencanaan yang dia maksud itu perencanaan yang seperti apa sih isinya? Karena kalau kita baca sini kan dokumen rancangan kontrak ya, Iya. bukan perencanaan. Nah, yang dia maksud itu seperti apa? ICW-nya nggak ada sih, jadi nggak bisa diklarifikasi ya. Ketika mediasi kemarin, awalnya kami memberikan rancangan seperti yang ada di dalam terminologi kami, yaitu draft kontrak. Tapi pihak ICW tidak menerimanya, itu kan mereka meminta maksud mereka yang dimaksud dengan rancangan adalah perencanaan. Jadi ketika kita melakukan pengadaan, dasarnya apa? Kalau di kami, ketika kami melakukan pengadaan vaksin dengan menunjuk Bio Farma, dasarnya adalah KMK tersebut gitu. Tapi kemarin mereka juga sebetulnya belum deal dengan dokumen yang mau kita berikan seperti itu. Oh, dia minta yang menjadi dasar perencanaan itu ya. Tapi kan kita mengacu ke permohonan ya. Nah, ini kalau yang bahasanya ini nih, dokumen rancangannya sendiri ada? Ya kalau disebut rancangan itu, jadi di kami itu Sebelum ada, masuk ke kontrak yang ditantangannya kan Iya. biasanya kita buat dulu kan. Iya, Ya, betul. itu Jadi ada kan. draft kontraknya. Dan kontraknya ada ya. Ada. Pasti ada lah ya. Oke. Nah, itu kenapa dikecualikan? Kalau untuk yang Kalau untuk yang Pfizer memang ada klausul konfidensialnya, jadi termasuk draft atau rancangan kontraknya pun demikian. Kalau yang Pfizer ya, kalau yang Pfizer, 1 kalau sama yang 3 Sinovac dan itu Bisa. kita berikan. bisa ya. Nah, berarti yang menjadi permasalahan ada yang nomor 5 sekarang, nomor 5 sekarang ya, untuk yang vaksin Pfizer ya. Di dalam kontraknya itu ada perjanjian dengan pihak ketiganya, ada bukan klausul yang menyatakan itu dikecualikan. Iya. Ada di bawah nggak itu? Ini rancangan. Kalau yang 1, 3 ini dengan pihak ketiga juga nggak? Iya. Dengan pihak ketiga juga. Tapi kontraknya umum. Maksudnya Kontrak tidak itu ada sesuai dengan tidak ada statement, tidak ada pernyataan klausul dirahasiakan, tidak ada. Nah, SKM Menteri sendiri, SKM itu bisa diberikan nggak? KMK-nya bisa. Surat keputusan menterinya bisa ya. Artinya kalau dikasih dokumen rancangan beserta itu sebagai dasar kan bisa ya. Ini rancangan KMK-nya. Tidak ada masalah ya. Yang jadi persoalan adalah yang perencanaan itu. Ya. Nyatanya kalau yang kami maksud perencanaan adalah dasarnya KMK itu, tapi apakah itu bisa diterima oleh ICW? Oke, kita mengacu ke permohonannya aja. Itu dokumen kontraknya.
Ya, karena kami ingin mendalami dokumen kontraknya, maka pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup. Untuk rekaman semua mohon dimatikan ya, termasuk yang di atasnya. Kita tolong dimatikan. Dan pengunjung yang bukan bagian dari Kemenkes diminta untuk meninggalkan ruangan ya, kecuali yang dari KIP. Yang dari KIP HPA. Pengecualian informasinya tadi di dalam hasil ujinya dikatakan mengandung data pribadi. Ini data pribadi apa aja sih yang di dalam? Kalau yang lebih kompleks kami itu data pribadi ada nama, Ya, tanda tangan, syarat dan nomor induk pegawai. itu kan hanya sebagian kecil ya, tidak disebut dalam kontrak ya. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak di dalam kontrak itu yang menyangkut rahasia dagang atau persaingan usaha? Apakah di dalamnya ada memuat mungkin harga detil, formula teknis dan sebagainya di kontrak? Ada nggak? Iya, ada mengandung harga. Harga detil ya. Iya. Kalau harga detil kan bisa ditutup ya. Artinya kan kalau satu dokumen itu berisi informasi yang dikecualikan kan yang dirahasiakannya saja yang dihitamkan mestinya kan ya. Tidak otomatis seluruh dokumennya kemudian menjadi rahasia. Nah, dari sudut pandang keamanan dan kesehatan publik ada nggak di situ yang menjadi ancaman dalam kontrak itu? Apa kira-kira yang menjadi dampak misalnya kontrak itu dibuka kepada publik gitu? Karena kalau kita lihat kontrak yang AstraZeneca sama yang Sinovac aja bisa dibuka gitu kan, kenapa Pfizer-nya kemudian menjadi demikian dikecualikan di luar dengan itu mengandung perjanjian ya. Kalau yang di kontraknya Sinovac dan AstraZeneca juga mengandung harga detil nggak? Formula teknis juga mengandung ya? Harga per dosis ya kan? Iya. Artinya kan kalau harga misalnya harga detilnya dianggap misalnya informasi dikecualikan itu kan bisa ditutup gitu kan, tapi kan tidak secara otomatis kemudian seluruhnya menjadi dikecualikan gitu loh. Karena ini yang menjadi pertanyaan majelis, kenapa kemudian timbul perbedaan yang Sinovacnya dibuka, yang AstraZeneca-nya dibuka, Pfizer-nya ditutup begitu loh. Nah ini tadi yang mau diuji konsekuensi yang mana?
rancangannya Iya. untuk semuanya, Tidak untuk Pfizer. yang Pfizer aja. Berarti yang 1-3 udah nggak ada masalah ya? Iya. Nanti sambil melakukan uji konsekuensi untuk dokumen rancangan kontrak, saya coba minta untuk yang dokumen kontraknya dibahas lagi. Ada tidak di dalam situ, karena itu kan tebal ya, saya nggak mungkin baca saat ini begitu ya. Silahkan dicek, ada tidak di dalam kontrak itu, karena itu kan dengan pihak luar ya, yang menyangkut keamanan dan kesehatan publik. Ada tidak yang menyangkut kepentingan hubungan internasional, artinya kalau itu dibuka bisa mengganggu gitu. Kemudian ada tidak yang menyangkut rahasia dagang atau persaingan usaha, ya sehingga harus ditutup. Kemudian yang saya minta penegasannya juga dampaknya kalau itu dibuka kepada publik apa, gitu, ya. Jadi sembari melakukan uji konsekuensi untuk yang dokumen rancangan kontrak, sekaligus saja untuk yang dokumen kontrak pengadaannya juga ditambahkan lagi ini apa yang menjadi dasar sehingga bisa menjadi pertimbangan majelis, ya. Izin majelis, kami menemukan ada satu paragraf. Saya bacakan. Pihak Kemenkes mengakui dan menyetujui bahwa upaya memasuk untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin bersifat aspiratif dan memiliki risiko serta ketidakpastian signifikan tanpa mengesampingkan upaya tentang kepemilikan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai. Para pihak mengakui bahwa saat ini vaksin sedang dalam uji klinis fase 2 dari 3 dan bahwa lepas dari upaya masuk dalam penelitian, pengembangan dan produksi, vaksin dapat menjadi tidak berhasil karena pengembangan dan klinis natural maupun laboratorium. Nah itu bisa dimasukkan sebagai dampak itu ya, keamanan dan kesehatan publik kan. Kalau kayak gini kan hanya sebatas misalnya data pribadi, nama, tanda tangan itu sebagian kecil saja. Tapi apa sih yang menjadi isi kontrak yang membuat itu kemudian kalau dibuka kepada publik berdampak luar biasa gitu. Ya, gitu ya. Demikian ya, jadi cukup ya dari pihak termohon. Ada yang ingin disampaikan lagi silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Cukup ya. Cukup ya, uji konsekuensinya 2 minggu cukup. Cukup ya. Baik. Yang mana? Sebenarnya ini kan ada turunannya perjanjian rantai pasok itu, Perjanjian? perjanjian rantai pasok Heeh. dari tadi yang Pfizer itu Iya. ada turunan lagi perjanjian rantai pasok. Itu sebenarnya lebih detail juga, ada informasi-informasi yang diatur, yang ada yang dikendalikan juga yang boleh dibuka. Jadi ya batasannya sebenarnya. Kan itu bagian dari kontrak nggak? Bagian dari Bagian dari kontrak ya. Nah nanti boleh dicantumkan kalau itu dikecualikan atau terbuka. Ya sejauh mana sih kontrak yang namanya kontrak itu, apakah beserta lampirannya atau hanya kontraknya saja? Kemarin waktu itu nggak dibahas ya. Yang untuk poin 1, 2, dan 4 itu sejauh mana tuh? Seluruhnya sama lampirannya atau hanya kontraknya aja? Yang tadi dibahas mungkin itu kan nama dokumennya head of term, jadi itu semacam perjanjian pendahuluan. Iya. Setelah head of term itu ditindaklanjuti dengan perjanjian rantai pasok, itu yang lebih detail lagi. Itu lebih detail lagi. Itu terbuka apa dikecualikan? Tapi itu satu kesatuan. Satu kesatuan, ya? Dengan kontraknya ya. Berarti harus diuji juga kan? Ya, lampiran-lampirannya harus diuji juga. Nah, cuma pertanyaan saya kemarin waktu di
mediasi yang nomor 2 dan 4 ini, dokumen kontrak untuk Sinovac dan AstraZeneca ini, itu dokumennya saja atau plus lampirannya semua lengkap? Kalau merujuk dengan hasil mediasi kemarin lengkap dengan apa lampiran-lampirannya. Lampiran-lampirannya berarti sama lah yang diminta dengan yang Pfizer kan? Berarti yang lampirannya juga harus diuji apakah itu menjadi terbuka atau dikecualikan, ya? Gitu. Demikian ya. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? 2 minggu ya dari sekarang ya. Baik. Ini hasil judicial review untuk majelis. Boleh. Oke. Nanti ini boleh diambil dulu biar nggak hilang. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 044-12-KIP-CPS-2021 antara pemohon Indonesia Corruption Watch terhadap termohon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari ini 20 April 2026 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan berikutnya dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Tidak sudah dilakukan sidang dengan berdiri.